kadang peristiwa ini kita alami, kita tidak sabar. Bencana, musibah, ya memang manusia ya, watak dasariahnya menggerutu. Tapi manakala kita mengalami itu bersabar, menunggu keputusan Tuhan, itu akan terasa hari-hari Allah itu. Sakit, celaka, untung tidak mati. Misalnya. Atau sudah sakit, ya untung masih hidup. Kemudian sudah mati pun, ya untung mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Terus ada untungnya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an wa salam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an wa salam ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wala qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an ala man nuhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن صلاة الله على من نوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وصحبه ذوي القرآن. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir maudhu'i, kajian tafsir tematik. Pada kesempatan berbahagia ini temanya adalah hari-hari Allah atau ayyamillah. Di Quran banyak sekali disebutkan kata yaum, kata hari ya, atau dalam bentuk jamak itu ayyam. Ini banyak sekali Quran menyinggung kata yaum. Kita misalnya bisa memeriksa dalam Fihris fi Juzuri Kalimatil Quran, yaum ini 475 kali. Baik dalam bentuk tunggal maupun bentuk jamak. Akan tetapi kata ayyam, ayyamillah ya. Kalau ayyam saja banyak, tapi ayyamillah, hari-hari Allah ini hanya 2 kali. Pertama pada surat Ibrahim ayat yang ke-5. Yang kedua pada surat Jasiyah, yakni pada ayat yang ke-14. Pada surat Jasiyah bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah Muhammad, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, meskipun imannya sedikit. Jadi beda mukmin dengan amanu dan mukminun ya. Mukminun ini orang sama dengan perbedaan elementer antara penyanyi dan orang yang bernyanyi. Penyanyi berarti dia sudah expert, dia sudah ahli. Tapi orang yang bernyanyi boleh jadi ya siapapun saja, kita pun bisa menyanyi. Yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallah.
hendaklah mereka memaafkan ya kepada orang-orang yang tidak mengharap hari-hari Allah, liyajziya qauman, karena dia akan membalas Allah maknanya kepada satu kaum bima kanu yaksibuna, terhadap apa yang mereka usahakan. Kita akan membaca surat Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ini surat yang ke-14, kalau surat Jasiyah ini surat yang ke-45, juz 25. Alif Lam Ra. Sudah sering kita ulas, alif lam ra, alif lam mim, ini huruf-huruf muqatta'ah ya, qaf, nun, ha, kaf, ya, ain, shad, alif lam mim, alif lam mim, shad, alif lam mim, ra, dan seterusnya. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Kitab Quran anzalna, kami menurunkan ilaika kepadamu Muhammad, litukhrija, untuk satu tujuan, satu visi, yakni mengeluarkan an-nasa terhadap umat manusia minaz zulumat ilan nur. Ini menarik, di Quran zolim, gelap, zulmun ini disebutkan dalam bentuk jamak, tetapi manakala cahaya, ini maksud saya zolim yang ketemu dengan cahaya ya, yang disusul dengan redaksi nur, tetapi cahaya ini satu, tunggal. Maknanya begini, sumber kegelapan ini boleh jadi banyak. Contoh kebodohan, ketertinggalan, kekufuran, kesyirikan, kemiskinan. Dalam hal ini bukan miskin harta ya, tapi miskin pada ide-ide, miskin kreativitas, kemudian keterlanjuran, dan walhasil apapun saja yang negatif ini disebutkan dalam banyak jamak, tetapi nur disebutkan tunggal. Maknanya apa? Sumber cahaya itu tunggal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kegelapan, wah itu banyak sekali. Gelap ya bodoh, ya miskin ide-ide, miskin kreativitas, ya tertinggal, ya banyak sekali. Baik, terima kasih. Biizni rabbihim ila suratil azizil hamid. Dengan perkenan Tuhan menuju boulevard, jalan raya, jalan terang, al-aziz, mulia, al-hamid, terpuji. Maknanya begini, manakala di antara kita mengikuti Quran, mengikuti nilai-nilai ajaran-ajaran keagungan mulia Al-Quran yang otomatis dicontohkan oleh Kanjeng Nabi SAW, pasti kalau kita mengikuti Quran, selain kita terbebas dari kegelapan, kita juga akan menjadi Al-Aziz dan Al-Hamid. Orang itu kalau ikut Quran pasti mulia, pasti terpuji. Nah, itu catatan penting ya. Baik. Cahaya, saya katakan misalnya ada lampu terang 3 watt. Di antara kegelapan 3 watt ini sudah sangat terang. Tapi dibandingkan 6 watt, tentu 6 watt lebih terang. Dibandingkan 200 watt, dibandingkan 5000 lux, tentu lebih terang lagi. Megawatt, lux. Artinya apa? Quran ini tidak bisa dibatasi oleh kecerdasan umat manusia. Tidak bisa dibatasi oleh standar-standar pengetahuan, bangunan epistemologi maupun pencapaian-pencapaian tertinggi dari sains yang dibangun, digagas oleh manusia, semodern, sehebat apapun, bahkan sesupramodern apapun. Baik, kemudian Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Ya, bagi Allah lah pemilik, dialah pemilik langit bumi. Kalau dikatakan bahwa Allah memiliki, tentu saja menguasai dan sebelumnya menciptakan. Beda dengan kita, misalnya saya katakan saya punya baju, ini bukan saya yang membuat. Dan boleh jadi saya tidak menguasai, misalnya saya punya hati, saya punya pikiran, saya punya perasaan, kadang saya tidak mampu atau kita manusia tidak mampu menguasainya. Wail, celaka bagi orang-orang yang kufur ya, dan bagi mereka siksa yang sangat berat. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Siapakah mereka? Yakni yang mencintai kehidupan dunia alal akhirah. Maknanya 2, sehingga ia menyepelekan akhirat dan atau lupa sama sekali. Beda ya, menyepelekan. Kalau lupa, ini kita bisa melacak pada tafsir Indo ya, Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi rahimahumullah. Kalau lupa boleh jadi dia tidak menyepelekan, tapi memang karena faktor lupa atau usia atau apa. Tapi kalau menyepelekan itu beda lagi.
serta wayasudduna an sabilillah, menghalang-halangi, merintang-halangi orang lain ya untuk sampai ke jalan Tuhan, wayabghunaha iwaja, serta menginginkan jalan itu bengkok, tidak lurus. Ulaika fi dhalalim ba'id, dia ke dalam kesesatan, mereka dalam kesesatan yang jauh. Singkat saja, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Baik, tidak seorang rasul pun kecuali diutus dengan bahasa kaumnya. Lisan maknanya 4. Nomor 1 bahasa, ya bahasa verbal ini, bahasa tutur. Yang kedua, ia adalah bahasa budaya. Kemudian dan atau bahasa pencapaian peradaban manusia. Misalnya, kita punya bahasa Indonesia, tapi bahasa pengetahuan kita bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab, bahasa Inggris misalnya. Itu bahasa ilmu. Bahasa diplomasi kita, bahasa Prancis. Bahasa ekonomi kita, bahasa Cina misalnya. Tapi ia juga disampaikan dalam bahasa kaumnya, standar intelektualitas kaumnya. Dan atau bahasa maknanya adalah jangkauan kebudayaan, jangkauan peradaban. Dan atau lisan ini maknanya sesuatu yang bisa dimengerti oleh standar kecerdasan manusia. Yang ketiga itu. Jadi memang bahasa tutur ya. Entah ini bahasa verbal, bahasa non-verbal, apapun saja itu yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya Quran turun dalam bahasa Arab. Allah memilih bahasa paling kaya, lebih kurang temuan para ilmuwan 24,6 juta bahasa Arab ini. Dan oleh karena kekayaan bahasanya, maka redaksi yang dipilih Quran sangat presisi, sangat tepat. Kebudayaan, ilmu sains dan seterusnya, atau bahasa kemungkinan terjauh yang bisa dicapai manusia. Nah, itu yang terakhir itu. Bilisani qaumihi liyubayyina lahum, supaya Quran ini beneran kitab suci atau para rasul ini bisa memberi penjelasan kepada kaumnya ya. Faidullahu may yasha, Allah menghendaki membiarkan tersesat siapapun yang dikehendaki, wa yahdi may yasha, serta memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Menarik, di awal sudah ada aziz, tetapi azizun hamid, kita mulia, kita terpuji kalau mengikuti Quran, mengikuti kitab suci. Ini maknanya santri ya, otomatis itu sastri, dari kata sastra maknanya kitab suci. Yang mempelajari sastri disebut yang mempelajari sastra disebut sastri. Tempat di mana mereka belajar disebut pesastrian atau pesantren. Baik, kemudian manakala sudah mendapatkan paparan penjelasan dalam bahasa kaumnya, bahasa budaya, bahasa intelektual, bahasa pengetahuan, dan pencapaian-pencapaian manusia dalam sekian ragam pengetahuan, Allah itu Al-Aziz Al-Hakim. Jadi begini, orang ini tidak bisa disebut aziz, mulia, dan atau bijaksana tanpa mengerti bahasa kaumnya, tanpa berdakwah menyampaikan dalam bahasa tutur yang mungkin diterima oleh masyarakatnya. Saya katakan begini, mulia ini standarnya 3. Nomor 1, ia tak bisa dijangkau. Tinggi, agung. Itu pasti Allah itu. Atau oleh karenanya tidak sembarang orang ya. Atau mulia ini dia tidak butuh apapun dan siapapun, sementara selainnya membutuhkannya. Jadi katakanlah presiden ini dalam ukuran manusia ya, presiden, raja, dia mulia karena menteri, bupati, wali kota, gubernur membutuhkan presiden, sementara rakyat juga butuh presiden, kepala negara, perdana menteri atau raja, sementara presiden tidak. Nah itu dia beberapa acuannya. Sementara yang ketiga, dia tak terjangkau, tinggi. Mulia ini juga sama dengan begini, saya punya emas. Tentu tidak mungkin saya geletakkan di tempat-tempat yang kotor, yang ya meskipun ada ya, ada orang-orang kaya lah, sultan-sultan yang toiletnya, pispotnya itu terbuat dari emas, berlapis emas. Itu kurang kerjaan saja sebenarnya. Oke, kita teruskan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Ini dia, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan untuk membawa tanda-tanda atau kuasa kami. Anakhrij qaumaka minadz dzulumat ilan nur. Lagi-lagi Nabi Musa ini kenapa sih disebut surat Ibrahim? Beliau Nabi kelak ya, di surat ini Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim alaihissalam semuanya misinya sama, litukhrijan nas minadz dzulumati ilan nur.
cahaya tadi kita katakan ya. Jadi orang itu dengan Quran bisa 3 watt, cahayanya 5 watt, 200 watt, 6000 megawatt, sekian juta lux. Itu kalau sudah lampu stadion sudah bukan watt lagi, lux itu ya, lux itu. Ini bayangkan cahaya matahari misalnya. Jadi orang akan memiliki pencapaian-pencapaian cahaya yang tinggi nanti ya. Mengeluarkan kaumnya dari zulumat ilan nur, tadi sudah kita singgung ya, zulumat ilan nur. Wa dzakkirhum bi ayyamillahi inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Ingatkan mereka bi ayyamillah, hari-hari Allah. Tadi saya katakan 2 ya, ayyamillah ini. Yang kedua di surat Jasiyah ayat 4. Ini spesifik kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah Muhammad, lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibuna. Oke. Apa makna hari-hari Allah? Orang Arab ini punya kebiasaan begini. Menyebut peristiwa dengan hari. Walhasil bukan harinya tapi peristiwanya. Menyebut peristiwa, kejadian itu dengan hari. Baik, mari kita lihat saja. Ayyamillah. Ayat ini ya maknanya banyak ya, hujjah, burhan ya, hujaj, barohin, itu pernyataan Imam Mujahid ya, ada 7 penjelasan. Mari langsung saja kita menuju kepada ayyamillah. Salah satu takwilat nomor 1 adalah peristiwa-peristiwa terdahulu, ayyamil madiyah, yang mana itu peristiwa besar. Ini pernyataan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ini gurunya para mufassirin ya, beliau. Kemudian yang kedua adalah hari di mana intaqamallahu fiha minal qurun al-ula, pernyataan Imam Rabi' Ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Hari-hari di mana Allah menunjukkan kuasanya. Kita bicara dalam konteks Indonesia, kemerdekaan. Itu secara akal tidak mungkin ya. Ini akal kita ya. Kalau akalnya Allah mungkin saja itu. Dalam standar kita, dalam kebiasaan kita, mana bisa Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Mana mungkin bangsa Indonesia mengalahkan bangsa penjajah. Atau serangan 10 November itu sekutu ya. Sekutu tahu ya. Sekutu ini bukan satu negara tapi kumpulan banyak negara. Inggris, Amerika, Belanda, itu semuanya nyerang tapi kita bisa menang. Hari-hari Allah. Atau dalam bahasa kita, setiap orang juga boleh Allah ini bahkan kerap kali menunjukkan kuasanya. Setiap kita mengalami ayyamillah. Contoh, orang seperti Kahar, Faiz terutama, Dita, ini tidak mungkin punya kesempatan belajar di pesantren. Kalau melihat bentuknya loh ya, Anda bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad, ini sulit dinalar. Tapi kita punya kesempatan belajar di pesantren, menjadi pengikut Nabi Muhammad. Waduh, ini luar biasa sekali. Ini ayyamillah untuk kalian ya, personal. Hari di mana kita tidak ada, lalu Allah adakan, lahir ke dunia. Itu ayyamillah. Hari di mana kita tidak urun, tidak menyumbang apapun, tidak pernah berdoa, bermohon kepada Allah untuk dianugerahi yang hebat-hebat, tapi Allah anugerahkan kita menjadi manusia. Sudahlah manusia kita dipilih menjadi pengikut Nabi paling agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Sudahlah menjadi pengikut Nabi Muhammad, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdiyah, kita juga dipilih menjadi lahir sebagai bangsa Indonesia. Oh, ini nikmat hebat sekali. Sudah kurang sebenarnya syukur kita ya. Maka nanti ada ayat tentang syukur itu. Atau adalah ayyamillah anna ni'amallahi alaihim. Ini pendapat Imam Mujahid, Imam Qatadah ya, Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhu. Nikmat-nikmat Allah. Nikmat ini sesuatu yang berlebih. Yang bertambah-tambah untuk kita ya. Ada juga pendapat yang keempat ya. Ayuridal ayyamal lati kanu fiha abidan mustadzallina li'annahu anzarahum qabla isti'malin ni'ami alaihim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Atau boleh jadi orang-orang yang tadinya direndahkan, abid, mustadzallin ya, tapi kemudian diagungkan, dimuliakan, kemudian diingatkan akan pentingnya agama dan seterusnya.
Dan inna fi dzalika, pada hari-hari itu terdapat likulli sabarin syakur, bagi orang-orang yang sabar dan banyak syukurnya. Ini redaksi berikutnya sangat jelas pada ayat yang ke-6. Idz qala Musa liqaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idzan ja'akum min ali fir'aun. Ini dia. Ketika mereka menyelamatkan dari bala tentara Fir'aun dan pasukannya. Yasumunakum su'al azab. Mereka menyiksa, dijadikan budak. Kemudian tidak cukup itu, wa yazabbihuna abna'akum, laki-laki mereka dibunuh, anak laki-lakinya. Wa yastahyuna nisa'akum, dibiarkan hidup. Ini bukan dibiarkan hidup, tujuannya mempermalukan. Kalau dibuka di banyak tafsir itu maknanya wa yastahyu, mereka maknanya Fir'aun dan bala tentaranya membiarkan perempuan, maknanya diperhinakan. Ya, dijadikan, ini pasti ya Dita maupun siapa Bagas membayangkan itu pasti budak seks, Pak. Tentu salah satunya. Kok ketawa? Emang ngerti budak seks itu? Seolah-olah ngerti saja ya, tapi ya sudahlah, enggak apa-apa. Seks itu seni eksekusi kelamin ya. Seugal-ugalnya, kan ada S-nya kan ya. Seks, ini eksekusi kelamin seugal mungkin itu. Tapi bahasa kalian, saya hanya terjemahkan. Fidzalikum ala amir rabbikum azim, ya dapatkan. Oke. Ayyamillah. Saya akan ulas sedikit lagi. Hari-hari Allah tadi, Allah tunjukkan kuasanya, boleh jadi dalam konteks bangsa negara. Contoh, kelak Nabi Musa misalnya para pengikutnya mengembangkan satu agama menjadi Yudaisme atau Yahudi ya. Nabi Isa mungkin kelak para pengikutnya yang mengklaim pengikutnya sebagian Kristen dan Islam tentu saja ya. Ajaran Nabi Muhammad ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Iya, itu semua akan mengerucut kepada agama Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim disebut umat meskipun satu orang, sehingga beliau disebut bapak para nabi. Banyak ya makna Ibrahim ini, banyak. Salah satunya dalam bahasa Arab ya Abun Rahim, bapak yang penuh belas kasih ya. Oke. Hari-hari Tuhan. Saya ingin ilustrasikan begini, setiap orang kalau dikatakan hari-hari Allah ini kemerdekaan, bencana mungkin tsunami ya, mungkin mengalami bangsa menimpa satu peradaban, bagaimana itu golongan kecil mengalahkan golongan yang besar, itu peristiwa David versus Goliat, yakni Nabi Daud versus Jalut ya. Kemudian itu juga direkam di Quran, atau peristiwa di mana semut membuat terkesan seorang raja dan nabi agung, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Walhasil setiap orang, bangsa, bahkan siapapun yang mampu mensyukuri hidupnya, bagi dia adalah hari-hari Allah itu. Setiap detak jantung, denyut nadi, aliran darah. Baik, kemudian ayat yang ke-7 ini menarik ini. Saya baca satu ayat lagi saja sebelum nanti didiskusikan. Sehubungan dengan ayyamillah adalah wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Oke. Ta'adzana ini udhun, dari kata udhun juga, satu akar kata maknanya telinga. Ta'adzana di sini terjemahannya memaklumkan. Sebenarnya kurang tepat ya. Mengumandangkan dengan suara keras agar ia sampai kepada udhun, telinga. Nah, azan itu suara keras itu, supaya sampai ke telinga. Ketika Allah memaklumatkan, mengumandangkan, ingatlah, Rabbukum ya la in syakartum, kata Rabbun di sini kita sudah ulas berkali-kali makna Rabbun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa sih syukur? Syukur ini maknanya 4, 7, banyak sekali ya. Kalau membuka kamus-kamus Quran seperti Maqayisul Lughah, Al-Maqayisul Lughah, Basair Dzawi Tamyiz, Mufradat Al-Fadhil Quran, kita akan mendapati, saya sebutkan 3 saja. Nomor 1, makna syukur adalah membuka, sehingga lawan katanya kufur adalah menutup. Nomor 2, syukur ini tumbuh atau bertambah. Maka di sini redaksinya diikuti la in syakartum la azidanna, akan kami tambah, pasti, niscaya. Jadi syukur ini pertama membuka. Contohnya begini. Hati kita tertutup. Kufur itu.
tapi kita membuka diri kepada ilmu, membuka diri kepada hidayah, membuka diri pada kebenaran, itu syukur. Sumber daya alam, tambang itu tertutup tanah, kita membukanya untuk kita gunakan sebaik mungkin dalam rangka perjalanan ibadah atau memakmurkan rakyat, itu juga syukur, karena maknanya membuka. Akal, masturul akal yang tertutup, dibuka dengan belajar, itu juga syukur. Jadi syukur dalam makna membuka adalah mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki, yang tadinya masih tertutup rapat, dibuka. Barang tambang, kekayaan laut, mineral yang ada dalam tanah di dasar laut, minyak bumi, gas alam, nikel, timah, itu semua dibuka, diambil ke permukaan untuk digunakan demi kesejahteraan rakyat dan atau orang banyak. Baik. Yang kedua, makna syukur ini adalah tadi kan membuka, bertambah dan atau bertumbuh. Contoh, maka di Quran ini lawan katanya innal insana lirabbihi lakanud. Tumbuh itu kan subur, lalu kanud gersang. Jadi dia dikasih nikmat sedikit, sehingga makna yang ketiga dikasih makna sedikit, tapi ia daya gunakan sebaik mungkin nilai-nilainya. Sehingga makna yang ketiga, saya sebutkan 3 saja, hakikat syukur adalah dia berterima kasih, ar-ridho bil yasir, itu di makna di dalam maqaisul lughah ya. Dia rela, dia puas, dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang sekecil-kecilnya. Dia syukurnya besar meskipun nikmatnya kecil, sepele, remeh. Dan manakala memberi meskipun banyak, dia menganggap hal itu ringan. Artinya menyumbang, memberi sebanyak apapun dengan hati yang riang gembira, dengan hati yang ringan. Nah itu dia. Hakikatnya syukur adalah ar-ridho bil yasir ya. Mengagungkan anugerah Allah yang maha agung meskipun pemberiannya kecil. Uban nih dalam sejarah nabi-nabi ya, uban ini belum dialami oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud dan seterusnya alaihissalam. Baru Nabi Ibrahim beruban di rambut dan di jenggot. Apa ini? Ternyata Allah berfirman, itu tamu. Dan sayangnya uban itu tamu tak tahu diri ya, tamu tidak mau pulang itu. Itu ngasih tahu bahwa kamu sudah tua. Ngasih tahu bahwa kamu sudah semakin dewasa, semakin tidak lama lagi akan pulang. Sayang tidak ada hafiz ya, pulang ke rahmatullahi. Kalau uban ini satu ngasih tahu, tidak lama lagi mati, sehari sekali. Kalau uban 2 ngasih tahu sehari 2 kali. Kalau 3 ngasih tahu sehari 3 kali. Hanya kadang kita tak mampu menangkap isyarat itu. Nah, ya bagaimana itu? Ini pahami yang ada di Burdah itu loh ya. Oke. La azidan akan kami tambah ya, wala in kafartum, dan kalau kufur ini makna kufur ya, lawan katanya. Jadi kufur ini menutupi, bahkan pelit itu disebut kufur. Nah, ini sudah pernah kita singgung dulu, pelit, putus asa, zolim, ya wal kafiruna humuz zolimun, ada yasum rohillah, putus asa juga ilal qaumul kafirin. Orang kafir itu juga disebut kafir kalau dia berputus asa, kemudian walhasil ia menutupi. Sama dengan petani yang juga disebut kafir di Quran ya, kama fali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu. Seperti hujan yang membuat takjub para petani kufar, yang tanaman-tanamannya membuat takjub tapi kelak menguning dan seterusnya. Baik, sedikit lagi sebelum mungkin ada tanya jawab. Kalau tidak ada ya kita sudahi. Mari kita menggeser sedikit, melanjutkan, mengembangkan bahasan kita mengenai ayyamillah. Hari-hari Allah. Tadi dikatakan dalam skala bangsa negara kemerdekaan, Allah menolong misalnya pada bulan Muharram ya, Allah menolong menyelamatkan banyak kekasihnya di bulan itu. Hari di mana Allah tunjukkan nikmatnya, kuasanya, pembelaannya, sehingga kita patut mensyukurinya, merayakannya. Hari kelahiran, ya hari kelahiran ini ya Nabi Muhammad itu, kemudian siapa lagi? Nabi Isa. Maka kalau Natal itu maulidnya Nabi Isa saja. Di Indonesia ada Raden Ajeng Kartini ya, yang kelahirannya menandai zaman maka diperingati. Hari di mana kita lahir, hari di mana seharusnya kita ingat-ingat ya,
hari dimana kita mulai belajar membaca Al-Quran, hari dimana kalau Anda menikah ya ketika Anda menikah, hari ketika Allah menyelamatkan, menolong kita. Ini banyak sekali. Walhasil dalam skala umat manusia, ayyamillah adalah hari lahirnya para nabi, turunnya Al-Quran. Kemudian hari ketika Allah membela para kekasihnya. Hari-hari Allah adalah dalam skala yang lebih besar ya, atau bangsa negara, kemerdekaan apa dan seterusnya, atau pada setiap personal ketika kita hari-hari Allah itu, mengalami hari-hari Allah itu. Menarik di sini redaksinya disusul dengan inna fi dzalika la ayatin pada ayat yang kelima likulli sabbarin syakur. Sabar ini banyak sabarnya. Kadang peristiwa ini kita alami, kita tidak sabar. Bencana, musibah. Ya memang manusia ya, watak dasariahnya menggerutu. Tapi manakala kita mengalami itu bersabar, menunggu keputusan Tuhan, itu akan terasa hari-hari Allah itu. Sakit, celaka, untung tidak mati. Misalnya. Atau sudah sakit, ya untung masih hidup. Kemudian sudah mati pun, ya untung mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Terus ada untungnya itu. Bahkan seandainya rugi, dirugikan misalnya. Wah, yang penting nanti di akhirat tidak rugi. Dan seterusnya. Nah, cara pandang. Ini mari sekarang kita sedikit lagi kita tingkatkan. Cara pandang kita kepada ayyamillah, katakanlah setiap personal, Allah memilih kita menjadi bangsa Indonesia. Allah memilih kita menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Allah mentakdirkan, menciptakan kita menjadi manusia dan bahkan mengikut nabinya. Jadi kan ayyamillah semua, personal bagi kita. Oke. Kalau ini dalam psikologi ini setiap orang mengalami beban hidup, lebih tepatnya beban pikiran yang mengendap sedari kecil, entah pola bentukan pendidikan, pergaulan, bacaan-bacaan, atau apapun saja dalam lingkungannya, keluarganya, kelak dibawa menjadi gaya hidupnya, menjadi pola pikir, pola sikapnya setelah ia dewasa. Oke, gampangnya seperti ini. Orang yang dididik menjadi penggerutu, pemalas, pencaci, perengek, demikianlah kelak ia mengalami itu. Demikianlah ia menjadi pola pikir, pola hidup, gayanya dalam merespon atau menanggapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan. Sudah, oke. Sebaliknya orang yang dididik dengan santun, penyabar, dengan tidak menggerutu mengeluh, ia akan menjadi pribadi yang demikian pula dalam hidup, berkarir, berkarya, menikah atau memimpin terutama ya. Nah, kita bisa melihat itu banyak sekali pemimpin yang demikian. Oke. Nah, bagaimana ini kita jadikan satu sebagai kurikulum, sekurang-kurangnya sebagai metode belajar. Ayyamillah. Kalau guru tahu ayyamillah, hari-hari Allah pada muridnya, lebih kurang wataknya. Misalnya, murid, ini kan kita tahu, mohon maaf ya, dalam tradisi Jawa atau Kejawen ada apa Senen Wage, Senen Kliwon, itu saya kira yang menuju ke sana. Orang lahir dengan weton ini, dengan faiz ya, tidak cocok bekerja di darat, sebaiknya bekerja di pepohonan misalnya. Ini penembang pohon atau apalah itu ya. Tidak cocok bekerja di udara karena dia tidak bisa terbang. Baik, guru harus memahami ayyamillah, atau kalau tidak mengingatkan potensi murid. Guru, kiai, apalagi dosen apa dan seterusnya, pemimpin membangkitkan supaya wadzakirhum. Guru mengingatkan, guru membangun kesadaran, guru tokoh pemimpin ini menggairahi, aduh salah paham nanti kalian, menyemangati, maksudnya supaya muridnya bergairah ya dalam belajar atau apa, bahwa pada diri mereka ada ayyamillah, kelahiran, menjadi umat manusia, menjadi bangsa Indonesia. Karena tadi yaum maknanya peristiwa, bukan hari tapi maknanya peristiwa.
Begitu guru memberi penyadaran, wawasan, membuka katup-katup, maknanya syukur tadi, kepada si murid. Peristiwa kamu lahir, kamu terlahir sebagai manusia, Allah anugerahi akal yang masih tertutup kamu buka, atau Allah memilih kamu menjadi umat Islam, menjadi Indonesia. Maka, dan si murid ini sobarin syakur, maka ia akan menganggap ayyamillah itu sebagai ayat, tanda-tanda kuasa Tuhan. Saya kira-kira bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi ini core of the core, inti yang mau saya sampaikan. Jadi dari tadi, dari lebih kurang 40 menit yang lalu saya belum bicara, saya baru bicara ini. Jadi amma ba'du saya akan bicara, isi pembicaraan saya adalah kalau saya guru, kalau saya pemimpin, kalau saya orang tua, kalau saya pendidik, kalau saya suami, kalau saya bapak, bahkan kalau saya adalah orang yang Allah anugerahi amanah, entah ilmu, jabatan, pengaruh, kuasa apapun saja, maka saya kepada murid membangkitkan, menyadarkan momen-momen peristiwa-peristiwa luar biasa, istimewa, agung dan menakjubkan pada diri murid-murid. Apa itu? Ayyamillah. Kamu lahir, kamu ada, Allah ciptakan. Tadinya tidak ada, Allah adakan. Tadinya mati, Allah hidupkan. Allah anugerahi akal dan hati. Kemudian potensi, jasmani rohani, daya nalar, daya kalbu, daya rasa, daya fisik, sumber daya, dan apapun saja, yang itu semua peristiwa-peristiwa itu mungkin luput disadarinya. Yang peristiwa itu kamu terlahir sebagai Indonesia, mungkin sejauh ini diabaikannya. Nah itu dia. Tapi jangan lupa loh ya, nanti ada hari-hari Allah yang lain. Kiamat, hisab, sirot, mizan, surga neraka, dan seterusnya itu. Nah kalau ini dijadikan, kalau manakala murid itu sudah menjadi pribadi sobar, syakur, bersyukur ya, banyak syukurnya, banyak sabarnya, kepada ayyamillah tadi, maka sungguh hal ini menjadi ayat, bukti, tanda-tanda, hujah, burhan, hujaj, barohin bagi kuasa Allah yang walhasil setiap kita mengalami ayyamillah setiap hari, setiap saat. Sudah paham kira-kira ya? Nah, kalau sudah paham ya sudah itu. Kita ringan saja, enteng saja. Kita lahir, ada, menjadi Indonesia, menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi Nahdiyin, menjadi manusia. Tinggal kita tingkatkan itu. Tinggal kita bergerak dari zulumat ilan nur tadi itu. Baru nanti aziz dan hamid, kita mulia dan terpuji. Baru nanti aziz dan hakim, kita mulia dan bijaksana itu. Baru nanti Allah menganugerahkan, mengingatkan, menyadarkan, dan bahkan menganugerahinya dengan sebagai orang yang manusia paripurna. Oke. Mari kita menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada ya? Apakah ada malam-malam Allah ini? Oke, setahu saya malam itu di Quran 12 kali. Apakah ada malam-malam Allah? Arba'ina lailah, hilalakum. Ini yang kalian tunggu-tunggu ini kalau menikah. Hilalakum lailatas syiyam, arrafatu ila nisaikum, yang gitu-gitu itu. Oke. Tetapi kalau itu dikatakan malam-malam Allah dalam arti peristiwa, karena malam kan bahagian dari hari tentu saja kan, maka bisa dikatakan ke sana. Namun demikian, malam secara spesifik itu setahu saya tidak ada. Malamnya Allah ya. Yang ada di Quran Lailatul Qadar misalnya. Ada di surat Insan itu, di surat Ad-Dahr. Wasabbihu lailan tawilan. Ayo bertasbih kepada Allah itu yang panjang. Kemudian ya ada lailan wa naharon ya. Nah kalau peristiwa Mi'raj itu juga disebut lailan, minal masjidil haram ya, disebut peristiwa, ya maka itu hari juga. Tapi tadi dikatakan bahwa orang-orang Arab punya kebiasaan menyebut peristiwa
sebagai hari. Ini hari kemerdekaan, maknanya peristiwa. Maknanya peristiwanya. Lailan Mubarakah ada di Quran itu. Lailatul Qadar, Lailan Mubarakah ya. Kemudian Lailan Musabihu, Lailan Tawilan ya. Mungkin demikian. Jadi tapi yang paling legendaris itu ada Lailatul Syam Ar-Rafathu ila Nisaikum ya. Tapi kalau dalam jumlah bilangan di Quran ada salasin dan ada arba'in. Ada 30 malam, ada 40 malam ya dalam bilangan, dalam hitungan, dalam bilangan. Tapi ayyamil malam-malam Allah secara spesifik dalam 12, seingat saya ada 12, itu sementara tidak ada. Atau coba kita periksa, misalnya Lail ya. Ingat saya tidak ada itu. Lail, Lailah ada 92 kali redaksi dengan berbagai bentuknya. Layali ada Lailah, Lailata, Lail, kemudian wazulafan minan lail. Baik, saya kira itu ya. Kalau dalam arti malam istimewa ya Isra Mi'raj yang kemarin kita peringati. Namun demikian peristiwa-peristiwa agung atau hari-harinya Allah itu saya kira tidak hanya malam ya, tidak hanya siang tapi juga malam. Kemudian datang dari Vicky Frediandika. Wah, ini bagus sekali namanya. Vicky Frediandika. Ceritakan sedikit pengalaman Anda saat remaja dulu, bagaimana cara istiqomah dan khusyuk. Ada saya tidak istiqomah dan tidak khusyuk, maka saya tidak punya pengalaman. Kemudian dalam beribadah, khusyuk ini sudah kita singgung, meskipun saya bukan orang yang khusyuk ya. Dan ini bukan perintah ya di Quran itu. Tapi kalau khusyuk dalam arti anjuran ada, tapi perintah tidak ada. Berbeda anjuran itu. Kamu sebaiknya ini. Itu beda dengan perintah. Dikata perintah dalam ayo khusyuklah sholat, tidak. Entah sa'akulubuhum lidzikri ada begitu ya. Mengingat iman ini seperti baterai ponsel yang harus diisi ketika akan habis. Nah, bagaimana untuk menjaga agar iman kita tetap stabil, istiqomah, dan tetap khusyuk dalam beribadah? Oke, ini pertanyaan seharusnya tidak ditujukan kepada saya, karena saya tidak istiqomah dan tidak khusyuk. Terutama yang Anda maksud dalam beribadah. Tapi kalau belajar, tentu saya punya klaim bahwa saya istiqomah, meskipun dengan standar yang ringan. Tapi kalau ibadah ini ya kita tidak terlalu istiqomah lah itu. Kalau belajar insya Allah saya ya sedikit lah itu. Tapi kalau belajar tidak. Nah, kalau mau sedikit diceritakan begini. Jadi belajar ini menandai syukur tadi kan ya. Belajar kan, syukur apa maknanya kan 3. Maaf tadi saya cuma sebut 3. Membuka, bertambah, bertumbuh. Atau hakikatnya adalah berterima kasih kepada hal-hal sepele. Kenapa? Karena hal sepele pun, ringan pun itu datangnya dari Dia, Zat yang Maha Agung, Maha Besar. Khusyuk. Ini saya kira khusyuk ini bukan tidak ingat orang, pemahaman saya, tapi khusyuk ini adalah kalau Anda sholat tidak ingat siapapun, pingsan Anda berarti, ya kan? Anda teler itu, tepar ya, atau tidur. Khusyuk ini adalah sholat yang merubah perilaku kita, itu sudah kategori khusyuk itu. Atau Anda bisa membuka kajian kami pada pertemuan yang lalu, atau ngaji malam ya, ngaji hikam juga sudah kita singgung pada Senin kemarin atau kemarinnya lagi. Perihal khusyuk itu apa, pokoknya kita khusyuk ini, kita sholat saja itu sudah khusyuk itu, karena memang Allah berkenan. Kita mau belajar saja itu sudah hebat sekali itu. Jadi mohon maaf kepada Vicky Frediandika, saya belum termasuk orang yang istiqomah dan khusyuk dalam beribadah. Tapi kalau belajar insya Allah sedikit itu, dalam belajar ya atau ngaji itu. Kalau belajar dan ngaji atau itu disebut ibadah, ya kalau begitu ya termasuk itu.
Nah, mengingat iman ini seperti baterai ponsel yang harus diisi. Betul itu. Kalau Anda punya contoh seperti itu, ya diisi terus. Makanya ngaji terus ya. Stabil, istiqomah, dan tetap khusyuk. Kalau iman sudah stabil ini, sudah mutmainnah itu. Itu sudah level orang-orang tertentu. Izin bertanya dari Mas Imam Tobroni. Izin bertanya, apakah tetap dikatakan hari Allah ketika kebaikannya diusahakan dengan selain syariat? Dari Tegal, Margasari. Jadi begini, azab misalnya musibah bencana itu hari Allah juga. Musibah ini kalau sudah terjadi tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah sekurang-kurangnya cara pandang kita menyikapinya. Oh, ini cara Allah mencintai kita, mendewasakan kita. Nah, dan ini berhubungan saya kira Mas Imam Tobroni dengan penanya pertama atau kedua maksud saya adalah dari Vicky Frediandika tadi istiqomah atau khusyuk dalam ibadah. Sekurang-kurangnya relasinya begini. Ibadah ini kan perintah Allah ini. Maka akal tidak usah dipakai. Sudah sholat saja. Suruh sholat kok. Ya sudah sholat saja. Nabi Musa ketika diperintah Allah dikejar Fir'aun itu, kata bala tentaranya, inna lamudrakun, kita akan dikejar ini. Seharusnya ke gunung, ke bukit, ke hutan. Tapi Allah perintahkan lari ke laut. Ini kan misi bunuh diri sebenarnya. Tapi begitu sampai di tepi laut, idrib bi'asokal bahar. Pukullah tongkatmu itu. Jadi ada momen-momen tertentu dalam hidup yang akal tidak usah dipakai itu. Nah itu dia. Jadi ada dalam hidup ini yang kita memang mendahulukan Tuhan. Mengutamakan Allah itu. Wah banyak sekali. Coba sekarang siapa yang merasa mampu ngatur hidupnya, maka Allah persilahkan atur. Silahkan atur hidupmu. Karena kamu merasa sanggup ngatur ABCD itu. Kok ngatur hidup orang lain, ngatur hidup kita saja kan repot kita itu. Ini anak-anaknya nakal, ya nauzubillah ini. Kemudian keluarganya berantakan, apa. Karena dia merasa sanggup mengatur itu. Tapi manakala kita melibatkan, ini bedanya kajian tasawuf ya dengan syariat itu. Sedikit saja. Tasawuf ini tawakalnya di depan baru usaha. Hakikat ya. Kalau syariat ya usaha dulu baru tawakal. Dan itu dua-duanya bisa dipakai. Ya pokoknya bismillah saja dulu, nanti sampai itu. Nah itu dia. Nah ini berhubungan dengan penanya pertama, sekurang-kurangnya dalam begini. Istiqomah ini kan anugerah. Iman itu kan anugerah. Kita tidak ada potongan orang beriman sebenarnya. Jauh dari Nabi, baik jarak maupun masa. Tapi Allah memilih kita lahir langsung syahadat. Lahir langsung diazani, diikomai. Nggak tahu kalau Faiz ya, mungkin musik apa koplo, saya nggak tahu, nanti tanya orang tuanya itu. Tapi bagi kita kan lahir azan iqomah biasanya, diazani, diikomai. Loh, kita bayangkan pamannya Nabi namanya Abdul Uzza atau Abu Lahab. Paman besan pula. Dua orang anaknya Abu Lahab, Utbah Utaibah dinikahkan dengan dua orang putri Nabi, Siti Ruqayyah dan Siti Ummi Kulsum ya, radhiyallahu anhuma. Lalu turun Tabat itu dicerai. Kamu ikut Muhammad atau ceraikan dua orang anak Muhammad. Lalu diceraikan oleh Utbah Utaibah itu. Itu paman loh ya. Ya jahat yang mencaci maki ya. Padahal hidup sezaman, rumahnya dekat. Perempuannya itu hammalatal hatab, bawa kayu bakar, bawa duri ditebar istrinya ya. Bu Lahab berarti kan Pak Lahab. Itu Bu Lahab, Nyonya Lahab itu menebar duri, pecahan kaca, beling, kotoran apa di sepanjang jalan yang dilewati Nabi. Maka dalam hal ini istiqomah juga anugerah. Kita persiapkan saja. Kalau mau istiqomah ini kan kontinuasi. Dalam ada teori itu bagus, value chain, rantai nilai. Mula-mula kuantitas dulu. Kuantitas kan banyak itu, kami ya. Banyak sholat, banyak ngaji, banyak belajar. Nanti akan Anda atau kita akan sampai dengan banyak dulu, kuantitas dulu. Kita akan punya kualitas, quality, akan punya kaifiyah. Dari kamiyah ke kaifiyah. Baru naik nanti ke kontinuitas. Jadi 3K itu, kuantitas,
kualitas. Bagaimana kita tahu bahwa kita berkualitas di bidang A? Tentu saja kita membaca banyak hal, banyak jenis A untuk menguasai ilmu tertentu. Kita membaca, menguasai banyak ilmu. Baru kayaknya saya cocok untuk membidangi ilmu ini. Oke, jadi istiqomah ini anugerah Tuhan. Kita usahakan saja. Caranya gampang banget. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, disiplin mandi, bangun subuh, baca Quran, disiplin antri, kemudian menghargai waktu dan seterusnya. Yang tak kalah penting mulai sekarang. Jadi teori perubahan itu mulai dari diri sendiri, ibda' bin nafas, mulai dari yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, ibda' bil asghar, kemudian ibda' bil an, mulai sekarang. Baru nanti istiqomah ya. Tapi baik, dan itu lebih baik daripada 1000 karamat ya. Bagaimana itu di Quran itu? Ada di surat Fussilat dan ada di surat Ahqaf. Alladzina qalu rabbunallah, mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsumastaqamu. Di surat Ahqaf itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau di surat Fussilat tatanazzalul malaikah. Malaikat turun ngasih tahu, Allah takhofu, jangan sedih, wala tahzanu, dan jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannah, lan nyicilo bunga sira kabeh bil jannah nanti kelawan swarga allati kuntum kang ono sira kabeh iku tu'aduna dijanjeni sira kabeh. Kalau ngaji bahasa Jawa dulu ya. Itu perkataan malaikat. Orang kalau sudah Tuhannya Allah istiqomah, makna istiqomah itu begini. Kadang kita kan istiqomah itu mengaku Allah Tuhan kita di mana? Di ngaji, di masjid. Di rumah beda lagi Tuhannya. Di pasar Tuhannya keuntungan, profit. Kemudian di politik Tuhannya adalah kepentingan. Kita istiqomah seharusnya dimanapun itu. Kalau sudah itu sudah wali itu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sudah. Jadi kalau diusahakan dengan selain syariat, apakah disebut hari-hari Allah? Hari ini kan kuasa Allah. Terserah kita mau iman atau enggak itu. Pertanyaan berikutnya dari Laila, bagaimana menikmati takdir yang Tuhan tuliskan untuk hambanya? Menikmati takdir yang Tuhan tuliskan. Pertanyaan, adakah yang bukan takdir di dunia ini? Daun berguguran, ranting-ranting yang luruh ke bumi, tanah yang menumbuhkan tanaman-tanaman, air yang mengalir, api yang memanaskan. Semua ketentuan Tuhan, semua itu. Bagaimana menikmati? Mari bersyukur, mendaya gunakan seluruh potensi itu yang ada. Syukur maknanya kan membuka tadi. Nah, kita gunakan untuk kebaikan. Kita bangsa Indonesia ini, sementara banyak saya nulis dalam buku, sayangnya tidak saya bawa, buku Nabi Muhammad bukan orang Arab, tanda tanya. Kok banyak ya saudara kita kepingin jadi Arab? Kepingin jadi Amerika, kepingin jadi Barat. Kenapa mereka malu mengakui bahwa mereka Indonesia? Lalu membangun kesan pinter kalau berbahasa Inggris. Seolah-olah pinter itu standarnya Inggris. Kan tidak. Aku please deh, aku sewot gitu loh. Aku insecure banget. Aku because aku sewot gitu loh. Aku insecure itu ya. Itu sebenarnya kalau mau Inggris kalian, saya bisa ya berbahasa Inggris lah sedikit banyak. Maksud saya banyak, tapi saya nggak begitulah itu. Saya lama hidup di Jakarta, tapi logat saya nggak seperti itulah itu. Nah, tapi ya nggak apa-apa, kalau seperti itu ya bisanya itu ya gitu. Bagus lah itu. Ya, pokoknya bersyukur jadi Indonesia itu. Baik, pertanyaan terakhir dari Madekur Ikhwan Ad-Dafki. Oke. Izin bertanya dan juga minta tanggapan terkait kata-kata yang muncul di sosmed yang bunyinya kurang lebih begini. Sambat hanya untuk orang lemah, kami orang kuat lebih suka misuh. Kami orang kuat lebih suka misuh. Oke, yang saya tanyakan apakah misuh juga bagian dari kufur? Mohon pencerahannya dari Mas Madkur. Begini Kur. Aduh, Mas Madkur ini ya. Oke, bagus ini ya. Bahasa sosmed ini bahasa, ini kalau dalam kajian filsafat bahasa ya, tapi tidak usah terlalu jauh. Bahasa ini menandakan wawasan, bahasa ini menandakan pengetahuan, bahasa ini menandakan standar-standar yang diamini, diikuti banyak orang.
Misalnya saya bicara dalam bahasa Arab, kebetulan karena standar saya mengajar misalnya di kelas bahasa Arab, ya bahasa Arab. Saya mengajar dengan menggunakan istilah-istilah teknis dalam filsafat yang sulit-sulit, yang dia sendiri tidak paham dan orang lain nggak ngerti. Ya karena dia di sana. Nah, sosmed ini punya standar bahasa seperti itu. Maka kalau ada sambat hanya untuk orang lemah, mengeluh, apakah lemah mengeluh itu? Saya kira kita memang lemah, ya kan? Kita ini orang lemah. Ada yang kuat kita. Tabrak beton itu kalau kuat itu. Iman kita lemah, kesabaran kita lemah, kemudian fisik kita apalagi itu ya. Kok dibandingkan dengan gunung, kita dengan besi saja kalah, ya kan? Tanaman saja bisa dimakan oleh pagar, kan ada lagunya kan? Pagar makan tanaman itu loh. Padahal pagar kan benda mati, tanaman benda hidup, kan ada. Kau bagai pagar yang makan tanaman yang, ya itu kan. Nah itu dia. Kalau nggak ngerti ya googling itu. Sambat hanya untuk orang lemah, kami orang kuat lebih suka misuh. Jadi kalau nanya apa tanggapan saya tidak ingin menanggapi. Itu tanggapan saya, karena itu pernyataan menurut saya tidak benar. Orang kuat misuh itu, memaki-maki kok orang kuat. Orang maki-maki itu orang lemah itu, ya kan? Beda dalam kultur Jawa Timur. Misuh itu kadang ungkapan kemesraan. Saya ketemu dengan seseorang ya, lalu dia misuh-misuh ya, dengan ungkapan itu beda itu, maki-maki ya. Jadi nah ini yang mungkin saya bisa tanggapi. Yang saya tanyakan, apakah misuh juga bagian dari kufur? Memaki. Wailul likulli humazatil lumazah, itu Quran itu. Ya misuh, menghina, mencaci maki, merendahkan, tentu tidak dibenarkan. Apakah itu bagian dari kufur? Ya, tapi mungkin bukan kufur akidah itu. Kufur dalam arti menutup diri, dalam arti menutup atau tindakan menutupi, ya, yang seharusnya kan dimuliakan, diagungkan, tapi kenapa malah dikafir-kafirkan? Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa malah diperhinakan? Nah, oke, saya sedikit masih ada lagi kah? Saya sedikit singgung dalam filsafat bahasa begini. Jadi begini, Internet of Things ya, IoT ini big data. Satu, kalau sudah diklik banyak orang, kemudian menjadi viral, kemudian menjadi gaya hidup, kemudian menjadi tutur kata standar. Zaman now misalnya. Zaman itu bahasa Arab, now bahasa Inggris. Zaman now, itu kan maknanya era kekinian, zaman sekarang. Kemudian, kalau itu mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi ada memang banyak ungkapan-ungkapan yang bukan ada, malah banyak, menyesatkan sekali dalam sosmed itu, dalam media sosial. Oke, ini dia yang mau saya katakan. Salah seorang guru saya di Prancis namanya Pierre Félix Bourdieu mengatakan begini. Apa yang kita anggap nyata, dunia maya itu tidak nyata. Sebenarnya yang Anda tag, kalau Anda menandai seseorang ya, yang Anda tandai bukan orangnya tapi akunnya. Yang boleh jadi dikelola adminnya. Yang Anda anggap mewah. Sekarang banyak Jean Baudrillard itu menyebut sebagai hyperreality. Kalau Pierre Félix Bourdieu menyebut sebagai doxa. Satu tatanan baru yang orang menganggap itu nyata padahal tidak nyata. Banyak crazy rich yang kemarin ditangkap oleh polisi itu, Doni Tukiman, kemudian siapa? Hendra Tukiman ya, siapa? Hendra Kens ya, Kens, kemudian taruhlah Doni Tukiman namanya, ya kan pasti dia dekat-dekat Tukiman lah pokoknya itu. Siapa namanya? Salmanan ya, oke ya. Indra Salmanan, kemudian Indra Tukiman, ya pokoknya itu bagaimana dia tiba-tiba menjadi kaya? Karena mereka menggunakan platform sosmed untuk orang datang kepadanya, berjudi apa, binomo apa dan seterusnya, mirip Binamo ya, binomo apa dan lain-lain, padahal dia tidak pernah menang.
Kemudian ada dulu bisnis tipu-tipu, umroh apa, first travel apa dan seterusnya, Abu Tur dan lain-lain yang kalau tidak salah lo ya, nanti cari apa first travel atau apa namanya, ya tipu-tipu umat, perumahan syariah, investasi kurma dan lain-lain. Itu kan orang ingin kaya, ingin cepat kaya, ya boleh-boleh saja ingin kaya. Tapi kemudian acuannya adalah seorang influencer ya, dengan gaya hidup apa dan lain-lain, yang itu cuma di sosmed. Itu yang disebut Bodria sebagai hyper reality, bukannya tidak nyata itu. Itu dunia hiburan. Datang saja ke mana, ke apa, dunia fantasi di Ancol itu, apalagi Disneyland, itu dunia hiburan, tidak nyata itu. Kalau Anda keluar dari sana sedih lagi. Maka doksa dalam bahasa Pierre Felix Bourdieu tadi, kita kan punya sumber daya, punya kapital politik, kapital budaya, jangan lupa kita juga punya kapital ekonomi, kapital pengetahuan. Kalau saya punya kapital pengetahuan, saya bisa atur orang lain untuk saya bodohi atau apa. Kalau saya punya kapital ekonomi, saya bisa memperbudak mereka. Dan seterusnya yang kita anggap itu nyata, padahal tidak nyata. Kan orang banyak kepingin jadi crazy rich itu loh. Halo guys, ini aku lagi unboxing tempe misalnya, maka apa, kemudian di jet pribadi apa dan seterusnya. Ya crazy rich tipu-tipu lah itu. Oke, dari Umbar Miftahuddin, Isin tanya. Oke, Isin itu malu ya. Isin tanya. Jadi kepada Mas Madkur tadi itu jawaban saya. Isin tanya, ketika kita membunuh ular berbisa, terus setelah itu ada kejadian, contoh mungkin tangan kita luka kena besi. Terus kita berpikir, mungkin itu kualat atau karma. Ular berbisa ngapain Anda bunuh? Nah, kalau mengancam ya silahkan. Kalau ular berbisa hanya ularnya di mana, Anda di mana, ya biarin saja. Binatang-binatang ini terpaksa boleh kita bunuh kalau mengancam. Jangan-jangan Anda yang ancaman bagi ular itu ya. Sementara itu ular kan boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh ya. Itu dibunuh itu kalau kepepet itu, kalau terpaksa mengancam kita itu dibunuh itu. Pertanyaan saya, apakah kita boleh berpersepsi seperti itu? Jadi begini, baik buruk dulu ini di Quran, di hadis banyak. Orang menganggap sial itu sial apa karena gerhana. Ini di hadis ini konkret kalau di hadis ini. Wah, kalau ada gerhana bulan nanti ada kejadian ini, maka Nabi begini. Rembulan dan matahari itu ayatani, dua ayat dari ayatillah, dari tanda-tanda kuasa Tuhan. Maka sholatlah, khusuf dan khusuf ya, sholat gerhana itu. Jadi kalau membunuh ular berbisa, kalau itu mengancam Anda, diri Anda, keluarga Anda bulan madu ini, tiba-tiba ada ular lewat ya kan. Tapi kalau ularnya baik-baik saja, permisi lewat, ya silahkan misalnya. Yang terhormat saudara ular, silahkan lewat itu. Tapi kalau memang itu mengancam ya. Nah, kalau itu kualat atau karma, jadi begini, apapun yang diambil tidak dengan benar, itu mekanisme alam berlaku, hukum Allah berlangsung, sunatullah itu loh. Jadi misalnya, nggak usah ular lah ya, pohon ditebang secara serampangan, ya nanti ada banjir, ada tanah longsor, ya peristiwa banyak lah ya. Kemudian ada batu, itu kan pegunungan, itu kan jadi taman wisata semua. Hutan-hutan ditebang apa pegunungan, ya banjir ya longsor akhirnya itu. Apalagi ular ya kan. Nah, seidealnya kalau memang tidak ada apa, kalau mengancam tidak tidak mengancam ya biarkan saja hidup ya. Toh dia juga punya hak hidup itu. Sudah ya. Baik, saya kira demikian kepada semua penanya, semoga terjawab. Tapi walhasil begini, saya ingatkan satu lagi, terakhir kesimpulannya adalah hari-hari Allah itu dialami oleh setiap bangsa atau setiap orang. Hari-hari Allah maknanya peristiwa. Mari kita ingat, ayyamillah itu adalah hari di mana kita lahir, bersyahadat, belajar, mengenal Allah ya, menjadi pengikut Nabi, kemudian menjadi mengakui bahwa kita bangsa Indonesia. Dalam skala nasional, ayyamillah, hari-hari Allah adalah kemerdekaan. Kita terbebas dari belenggu penjajahan. Kemudian kita menyambut era baru, ambang baru, misalnya fase baru, yakni
nanti 2045 itu adalah era bonus demografi, di mana nanti 2045 adalah 70 sampai 80% itu generasi muda saat ini akan memimpin. Jadi nanti tahun itu akan banyak pemuda. Di Cina kan gara-gara satu orang boleh punya anak hanya satu, akhirnya lahir banyak laki-laki, tidak ada perempuannya. Tapi begitu boleh punya anak dua, lahir perempuan semua itu. Dan seterusnya ya. Jadi kita mengingat ayamillah tadi itu, hari di mana Allah menolong kita, menyelamatkan kita. Makanya tadi misi Quran litukhrijan nas minadz dzulumat ilan nur, kufur, bodoh, zolim, syirik, negatif, buruk pekerti dan seterusnya, itu menggapai cahaya, menuju cahaya. Dan itu misi 3 nabi sekurang-kurangnya disebutkan, 4 dengan Nabi Ibrahim itu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Agar kita menjadi pribadi yang bersyukur tadi itu. Kemudian simpulan kedua, makna syukur adalah bertambah, bertumbuh, atau maknanya membuka atau terbuka. Akalnya, pikirannya, hatinya, sumber daya alam yang tersembunyi itu dibuka, digali untuk dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan manusia. Kemudian hakikatnya adalah ridho dengan yang kecil-kecil, yang ringan-ringan. Toh nikmat yang kecil itu juga bersumber dari Allah yang Maha Besar. Demikian, semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Hari-hari Allah ini kita akan mengalami ini sebentar lagi, Ramadan. Kita akan mengalami sebentar lagi adalah misalnya Idul Fitri, momen istimewa di mana kita saling memaafkan, kemerdekaan, atau kalau kemarin-kemarin Hari Pahlawan, banyak lagi. Baik kalender nasional maupun kalender pribadi kita, itu ayamillah semua. Hari di mana Allah mengadakan, mewujudkan kita memiliki orang tua yang baik, pergaulan yang baik ya. Meskipun beberapa wajah kalian kurang diminati oleh segala jenis mertua di muka bumi. Walhasil, nanti ada ayamillah yang menunggu kalian pada masa bonus demografi itu, meskipun bentuk-bentuk kalian mengkhawatirkan ini, tapi kalian ditunggu perannya, kontribusinya, jasanya oleh bangsa negara. Kahar kan bentuknya seperti itu. Saya itu loh cemas, pasti kampungnya cemas melihat bentuknya itu. Tapi dia perannya ditunggu bukan hanya oleh calon mertuanya, tapi oleh bangsa dan negara ini. Tidak ada yang amin ya. Demikian, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqh al-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.